Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Walhi anggap Jokowi cocok dipanggil Pak Lurah. Memang dari dulu dia dipanggil Pak Lurah begitu kan. Dan hari ini seolah-olah Pak Jokowi tidak mau dianggap Pak Lurah begitu kan. Karena dia seorang presiden begitu. Dan tidak hanya itu, Surya Paloh ketawa begitu kan ketika Jokowi dipanggil Pak Lurah begitu. Dia menanyakan, Pak Lurah itu siapa? Mungkin jandaan begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Nah, Pak Surya Paloh senyum-senyum begitu kan ketika Jokowi dipanggil Pak Lurah begitu ya. Ya, kita lihat saja begitu sudah menjadi trending ini Pak Lurah begitu. Dan Pak Jokowi seolah-olah ada sesuatu yang kemudian ya mau dikatakan Pak Lurah tidak mau begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali begitu ya. Ada yang mentertawakan begitu. Haha, Pak Lurah kena deh katanya begitu ya. Terus camatnya Xi Jinping. Dia nggak ngotot belaka kesejahteraan rakyatnya. Contohnya telur ayam ya dan daging ayam mahal. Apa yang dia peduli untuk menurunkan harga agar rakyat tidak berat ya pengeluarannya. Soal pupuk subsidi yang sulit didapat, petani nggak ngarcep ya. Bahkan ternak mahal karena nggak bikin pabriknya ya. Honorer mau dihapus katanya begitu ya. Ya, gimana untuk mau sejahtera kepada bangsa kita kalau angka korupsinya semakin merajalela begitu. Bayangkan begitu kan. Yang korupsi itu aja begitu kan. Ya kalau tidak dari dari seorang partai ya pada junjungan mereka atau menteri-menteri mereka begitu. Sayang seribu sayang begitu kan. Janji Pak Jokowi dulu katanya kalau menjadi presiden KPK akan diperkuat. Sekarang buktikan aja begitu kan. Di mana begitu? Kelasnya memang bukan kelas presiden ya, ketinggian sih ya masih lebih ya RW atau bahkan RT saja. bagi sertifikat katanya begitu. Kelas lurah. Ya mungkin orang melihat kelas lurah mungkin di satu sisi wah sebagai presiden kok seperti lurah kan kira-kira seperti itu begitu ya. Sayangnya dia baru sadar kemarin kalau rebutan Pak Lurah itu adalah untuk dirinya sendiri ya. Ada yang mengatakan Mukidi, Pak Lurah dan sebagainya begitu ya. Kalau dilihat pakaian sih cocok sih sang paduka ya, itu cita-citanya Pak D ya. Tapi setahu saya tidak sembarangan boleh pakai pakaian adat, tapi ada tempat, waktu dan siap yang memakainya katanya begitu ya. Bahkan kalau nggak mau dipanggil Pak Lurah ya jangan sering-sering melakukan kerjaan ya yang mestinya dikerjakan oleh lurah seperti bagi-bagi sertifikat tanah sembako langsung ya. Ya bisa saja seperti itu begitu kan. Mengapa dikatakan Pak Lurah ya seperti itu begitu. Makanya ya sebelah dikatain Pak RT karena nggak rela lurahnya di bawah yang bong. Ya kita tunggu saja begitu kan. Inilah guyonan masyarakat Indonesia, rakyatnya Pak Jokowi sendiri begitu kan ya. Ada Pak Lurah lagi bermain katanya begitu ya. Kalau aku lebih suka memanggil Jokowi presiden begitu ya. Sialan katanya begitu. Hari ini ngomong A besok B yang dilakukan sih hasilnya D. Bisa saja begitu kan ya. Bisa juga Pak Lurah dan jabatan lain orangnya baik tidak menilai baik lawan politiknya. Manusia kadrun se-Indonesia, manusia kelompok salah saja orang lah. Ini komentar-komentar sudah mulai agak memanas begitu kan ya. Dikatakan Pak Lurah pendukungnya tidak setuju begitu kan. Padahal ya para buzzernya juga mengatakan Pak Lurah di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Walhi anggap Jokowi cocok dipanggil Pak Lurah katanya begitu ya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi bersama konsorsium ya pembaharuan agraria KPA dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman menilai sebutan Pak Lurah cocok ya untuk Presiden Jokowi. Sikap politik ini dilakukan berhubungan ya sehubungan dengan pidato kenegaraan ya Presiden di sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2023. Saya melihat apa yang disinggung oleh Jokowi di dalam pidatonya kemarin ya soal sebutan Pak Lurah. Kayaknya memang cocok kata direktur begitu ya. Menurutnya sebutan Pak Lurah itu merepresentasikan bagaimana ya para pemegang uang ya investor dan oligarki menempatkan presiden ya dalam 9 tahun terakhir ini orang yang mengurus administrasi kepentingan orang yang melakukan investasi di suatu tempat bukan orang yang bertanggung jawab memenuhi janjinya kepada rakyat yang diberikan mandat kepada dia. Betul begitu kan ya. Wajar kalau dipanggil Pak Lurah begitu kan. Kesejahteraan masyarakat sudah tidak begitu diperhatikan di situ begitu ya. Nawacitanya seperti itu begitu ya.
Bahkan Zenzi menilai Jokowi gagal mewujudkan nawacita yang digadang-gadang saat Pilpres 2014. Menurutnya dari 9 janji dalam nawacita yang ditawarkan oleh Jokowi, 7 lah dianggap gagal. Bahkan nawacita adalah 9 konsep yang diusung Jokowi, dan jika sebagai cita-cita bangsa saat ini di Pilpres 2014, Jokowi cuma punya waktu 1 tahun lagi untuk menunaikan janjinya kepada 80 juta rakyat Indonesia yang sudah memberikan mandat kepada Jokowi. Tapi tahu-taunya banyak yang gagal di situ begitu ya. Akhirnya apa? Masyarakat Indonesia kena prank atau apa begitu ya? Bahkan dia mengungkapkan sejumlah kegagalan yang memenuhi janji tersebut. Nawacita yang pertama kata dia adalah menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan tidak percaya dan terpercaya Bahkan konsentrasi keduanya itu memperkuat KPK. Dalam 3 tahun terakhir ini kata saksikan secara nyata bahwa secara terstruktur begitu dan sistematis pemerintah Jokowi itu bekerja memperlemah KPK. Ujarnya begitu ya. Bahkan di satu sisi nawacita kedua adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan. Konsentrasi pemerintah Jokowi hanya kepada penyaluran dana desa, tetapi proses desentralisasi terhadap kekuasaan dan sumber daya negara justru tidak dilakukan. Bahkan di satu sisi yang menjelaskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja desentralisasi kekuasaan pendelegasian kekuasaan presiden kepada pemerintah daerah diputar balik kewenangan pemerintah daerah kembali ditarik pada pemerintah pusat. Nah, ini kan sudah jelas di situ begitu. Bahkan di satu sisi nawacita ketika mempertegur kebinekaan yang memperkuat restorasi sosial Indonesia dalam 9 tahun pemerintah Jokowi terkait nawacitanya agak lemah di situ begitu ya. Bahkan ini banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan. Salah satunya nawacita yang paling digarisbawahi oleh Zenzi adalah nawacita yang ketujuh, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Itu sudah kalau menurut saya pribadi tidak begitu maksimal begitu ya. Artinya apa? Wajar kalau masyarakat mengatakan Jokowi dianggap sebagai Pak Lurah di situ begitu. Karena apa? Karena di satu sisi sudah melihat bahwa bagaimana begitu yang selama ini yang kita lihat begitu masyarakat di situ seolah-olah tidak begitu diperhatikan hari ini. Dan bahkan Pak Jokowi tidak mau dianggap Pak Lurah. Saya itu presiden begitu kan. Jangan saya Pak Lurah katanya begitu ya. Dan masih banyak yang kemudian selama ini Pak Jokowi agak mulai berani melawan hari ini begitu kan dan bahkan saat dia dikatakan sebagai tolol begitu, bodoh dan sebagainya sudah seolah-olah mengarah kepada moralitas kita begitu kan Padahal kita sendiri bagaimana untuk memimpin bangsa kita begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Oke mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.